Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran PPKN kelas 7 semester genap. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelum melanjutkan pembelajaran ini, tidak lupa kita berdoa dulu. Setelah berdoa, mari kita simak baik-baik penjelasan kali ini. Satu, hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang beragam dari segi etnik, bahasa, budaya, agama, dan keyakinan. Meskipun demikian, di mata hukum nasional, semua warga negara apapun identitas sosialnya mendapat perlakuan yang sama. Semua ditempatkan secara sejajar. Tidak ada warga negara kelas 1 atau warga negara kelas 2 berdasarkan identitas sosialnya. Semua berpadu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kamu apakah Bhinneka Tunggal Ika itu? Mari kita simak kelanjutannya. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari ungkapan Jawa kuno yang dikutip dari sebuah puisi Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular saat pemerintahan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman, baik suku, ras, agama, antar golongan maupun sosial budaya. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan pemersatu yang tepat bagi bangsa yang penuh dengan keberagaman ini. Selain tertera dalam lambang negara Garuda Indonesia Pancasila, semboyan negara Indonesia juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikenal dengan landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Landasan hukum adalah dasar hukum bagi berlakunya sebuah ketentuan. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika berarti dasar hukum yang melatar belakangi ditetapkannya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, disebutkan lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bunyi dari pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. B. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara?
Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan pada kitab Sutta Soma yang mengajarkan sikap toleransi di tengah keberagaman. Kutipan tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya pemahaman secara mendalam terkait prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa saja prinsip-prinsipnya? Yaitu prinsip pertama yaitu asas yang mengakui akan adanya kemajemukan bangsa. Prinsip yang kedua, kemajemukan dihormati dan dihargai. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu kemajemukan bukan menjadi faktor pemecah bangsa, melainkan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa. C. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Meskipun terdapat berbagai perbedaan, Indonesia tetap bersatu. Hal ini karena bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. 2. Tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap rasnya atau sukunya paling unggul. 3. Tidak adanya sikap diskriminatif, yaitu membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ciri yang keempat yaitu terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Dua, manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki penduduk yang bersifat heterogen. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia memiliki berbagai keberagaman yang harus dijaga. Mengapa kita harus menjaga keberagaman? Keberagaman memiliki manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Manfaat keberagaman sebagai berikut. A. Terciptanya sikap saling menghormati. Keberagaman adalah kekayaan dan kekuatan Indonesia yang harus dijaga. Menjaga keberagaman dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan yang ada. Rasa saling menghargai akan mampu meningkatkan sikap saling menghormati perbedaan, baik suku, agama, budaya, maupun ras. Sikap saling menghormati harus dimiliki setiap manusia agar tercipta keserasian dan kerukunan hidup. B. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Keberagaman diciptakan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling dikenal. Setiap masyarakat dapat mengenal dan memperkenalkan keberagaman budaya maupun adat istiadat masing-masing daerah. Mengenal keberagaman daerah lain akan mempererat hubungan antar masyarakat sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. C. Terciptanya kesejahteraan Indonesia.
Apakah kamu pernah melihat warga negara asing di sekitar tempat tinggalmu? Keberagaman Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Sebagai contoh, beberapa warga negara asing datang ke Indonesia karena ketertarikan terhadap kebudayaan Indonesia. Kedatangan warga negara asing ke Indonesia mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Meningkatnya pendapatan negara mampu mewujudkan kesejahteraan sebagai cita-cita nasional. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip yang mencoba menekankan cita-cita yang sama dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Dalam prinsipnya, Bhinneka Tunggal Ika meneguhkan pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain demi terciptanya cita-cita akan kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia. Di akhir pemaparan video ini, kalian diminta untuk mengerjakan tugas. Coba perhatikan lambang negara Garuda Pancasila yang ada di sekitarmu. Pada bagian bawah, tampak pita putih dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, berwarna hitam dicengkeram oleh kedua cakar Garuda. Coba carilah informasi melalui buku atau mesin pencarian seperti Google tentang pertanyaan berikut. 1. Mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika diletakkan pada cengkeram kaki Garuda Pancasila? Kedua, apa makna putih dan hitam dalam tulisan Bhinneka Tunggal Ika pada cengkeraman kaki Garuda Pancasila? Tuliskan hasil kerja kamu ini pada buku tugasmu, kemudian upload di Google Classroom pada laman tugas yang telah disediakan. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.